Halo semuanya, saya Ferdi dengan NIM 028 ingin menjawab pertanyaan untuk UTS konflik etnik. Untuk nomor pertama, dalam studi konflik kontemporer, memang istilah perang saudara internal itu dianggap kurang relevan karena adanya fenomena giant connected component. Ini merupakan suatu jaringan luas yang menghubungkan antara aktor lokal dengan diaspora. Ketimpangan horizontal, kesenjangan ekonomi dan politik yang mengikuti garis etnis itu menjadi pemicu utama adanya mobilisasi kekerasan ini. Kelompok yang merasa termarginalkan juga mengalami relative deprivation, di mana mereka mudah direkrut oleh narasi kami versus mereka. Diaspora juga berfungsi sebagai infrastruktur vital di mana konflik melalui dukungan dana, propaganda, dan lobby internasional yang seringkali mempersempit adanya ruang negosiasi. Karena mereka ini lebih cenderung radikal dan juga mendorong adanya tuntunan yang maksimal. Kasus serupa berada di Aceh, yaitu pengelolaan gas Arun oleh pemerintah pusat yang menciptakan ketimpangan horizontal, di mana masyarakat ini merasa dirugikan secara ekonomi dan juga politik. Kondisi ini memicu kemarahan dan memudahkan rekrutmen oleh GAM. Dukungan diaspora Aceh juga memperkuat adanya konflik pendanaan dengan propaganda dan tekanan internasional. Di dalam teori Greenfast, menurut saya konflik Aceh ini termasuk ke dalam dominan Greenfast, di mana ketidakadilan horizontal inequality ini, meskipun ada unsur grade-nya. Jadi kombinasi horizon dan peran diaspora inilah yang membuat konflik ini berlangsung lama hingga keluarnya MOU Helsinki pada tahun 2005. Oke, diskriminasi di satu bidang, khususnya di bidang ekonomi, dapat kita lihat bahwa identitas etnis itu semakin mengeras dan menjadi adanya kami versus mereka. Karena kelompok tertentu secara sistematis itu kayak ngerasa dikucilin dari pekerjaan, sumber daya, dan proyek pembangunan, hingga hidup dalam kemiskinan dan juga keterpinggiran. Sementara kelompok mayoritas itu lebih menikmati keuntungan ekonominya. Kondisi ini membuat anggota kelompok minoritas itu semakin kaya sadar akan adanya etnis dan memandang dirinya itu sebagai kelompok yang tertindas, sehingga identitas etnis itu menjadi lebih intens dan mudah memicu adanya konflik. Di dalam hubungan internasional sendiri, konflik semacam ini tuh bisa menarik perhatian global dan juga intervensi internasional, serta arus pengungsian besar seperti terjadi pada etnis Rohingya yang di Myanmar yang mengalami hukum dan juga secara sistematis dia pergi ke tetangganya, hingga diskriminasi dan etnis berubah menjadi kekerasan migrasi dan melibatkan banyak aktor internasional. Kekerasan di dalam konflik etnis pada dasarnya sering terjadi karena adanya perhitungan rasional seperti yang dijelaskan oleh James Farron, yaitu kelompok yang menghitungkan untung rugi untuk menguasai sumber daya ataupun kekuasaan, bukan hanya karena identitas ataupun emosi. Menurut Ed Gore, walaupun Paul Collier itu menyebut bahwasannya tetap dipakai untuk menggerakkan massa, kita bisa melihat bahwa konflik yang terjadi di Darfur sejak tahun 2023 bahwa milisi Janjaweed yang didukung oleh pemerintah menyerang desa non-Arab secara terencana untuk merebutkan tanah serta air dan juga penguasaan wilayah yang penting pada saat itu. Faktor emosi dan juga perbedaan sosial memang ada, tetapi tidak selalu dominan. Jadi memang kekerasan etnis ini lebih banyak dipengaruhi oleh perhitungan rasional, tetapi tetap dipengaruhi juga oleh faktor sosial dan juga emosi, hingga keduanya saling melengkapi satu sama lain. Thank you.